Galatia 6 ayat 3 sampai 4. Oke. Bisa masuk lagi? Ya. Kita baca keras-keras ya. 3, 2, 1. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berpegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bapak Ibu, lihat Petrus. Petrus itu sebelum Yesus ditangkap, dia menunjukkan keberaniannya, betul? Bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Itu namanya apa? Sombong. Tapi kesombongan itu berubah drastis beberapa jam berikutnya. Ketika Yesus Simon Petrus yang dengan sombongnya berusaha menunjukkan bahwa dia tidak takut sehingga dia ngikutin Yesus kan waktu ditangkap. Tapi anehnya waktu ditanya, kamu murid Yesus ya? Dia malah takut sendiri. Dia membantahnya. Tipis ya bedanya ya antara sombong dengan rasa takut atau rasa khawatir. Sehingga sebenarnya dengan kata lain, kesombongan kita itu sebuah kebodohan. Karena sesungguhnya kita tidak mengerti batas kemampuan kita sendiri. Nah, mari kita melihat ciri-ciri dari kesombongan. Karena sekali lagi, ya, seperti juga Simon Petrus tadi, seringkali kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sombong. Baik, nomor 1 adalah rasa ingin dihormati. Siapa yang ingin dihormati, katakan? Nggak ada yang lain. Ingin diperlakukan kasar? Ingin dianggap remeh orang? Ya, itu adalah benih kesombongan dalam diri kita. Itu kan wajar ya? Itu sangat wajar. Dan semua orang ingin dihormati. Semua orang ingin disanjung. Tapi ketahuilah itu bibit dosa. Ya. Itu bibit dosa yang harus kita waspadai. Gitu. Jadi sebelum kita melakukan dosa, bibit itu sudah ada. Ya memang dunia ini dikuasai oleh si jahat. Maka itu pandai-pandailah kita melihat itu. Jangan sampai kita biarkan bibit kesombongan itu bertumbuh. Nah, kita lihat Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24. Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24. Dapat? Yeremia 9 ayat 23. Oke. Duet Michael dan Melky, double M.
Oke, saya bacakan aja ya, ada yang bawa kitab, buka saja ya. Ya, baca dengan suara yang keras, tapi temponya perlahan ya. Oh, muncul ya. 3, 2, 1. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mereka yang ayat ketiga tadi. Jangan sombong karena bijaksana. Jangan sombong karena kuat. Jangan sombong karena kaya. Tetapi masa jangan sombong karena tetapi sombonglah, bukan sombonglah, tapi kalaupun ada yang kamu banggakan itu hanya satu, karena kamu mengenal Tuhan. Nah, jadi apa yang membuat kita layak untuk dihormati? Lalu semuanya itu memang dari Tuhan kok. Jadi kalau kita direndahkan, puji Tuhan, ya nggak apa-apa. Memang kita manusia yang berlumuran dosa kok. Memang kita orang yang tidak setia kok. Hari ini berjanji untuk bertobat, besok mengulangi lagi kok. Memang kita orang yang susah dipegang omongannya kok. Memang kita cenderung malas kok. Dan apapun yang kita lakukan yang tampaknya baik itu karena Tuhan. Jadi ya memang sebenarnya kita tidak layak dihormati. Dan kalau kita dihormati orang itu karena Tuhan. Lihat sajalah Yesus. Dia didera, dia mau kan? Disuruh ngangkat itu, dia mau kan? Bayangkan loh, dia tuh guru loh, yang banyak pengikutnya, tapi dia nggak protes. Dia nggak protes ketika diperlakukan sewenang-wenang. Tapi tahu nggak yang paling menyakitkan sebenarnya? Diludahin, itu dihina dong. Kamu katanya menjanjikan hidup yang kekal, katanya kamu raja. Nah kamu sendiri nggak bisa menolong dirimu sendiri. Yesus saja yang sebenarnya layak untuk dihormati, membiarkan dirinya untuk dilecehkan oleh orang lain. Dengan memahami ini, Bapak Ibu, maka kita tetap bisa tenang, kita tetap bisa bersuka cita ketika kita diremehkan orang lain. Ya memang saya nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan saya, Tuhan yang luar biasa. Amin. Salaman kiri kanan bilang Tuhanku luar biasa. Terus satu lagi, aku biasa-biasa saja. Tapi aku hebat karena Tuhanku. Ini dong. Nah, itu dia. Jadi jangan pernah merasa hebat kalau kita layak untuk dihargai, untuk dihormati. Enggak. Hanya Tuhan yang layak untuk dihormati. Dan kalau kita dihormati oleh orang lain, kalau kita dipuji oleh orang lain, jawaban kita puji Tuhan, karena memang Tuhanlah yang membuat itu. Tapi kalau kita direndahkan oleh orang lain, puji Tuhan, supaya kita sadar bahwa hanya Tuhanlah yang membuat hidup kita berbahagia, berhasil. Amin. Yang kedua, tadi mana kertasnya?
menerima atau mendapatkan lebih? Ingin menerima atau mendapatkan lebih. Yuk kita lihat sebuah kisah Matius 20 ayat 10 sampai 15. Sebenarnya panjang, tetapi ini ceritanya begini. Oke, jadi ada pemilik kebun anggur menyewa orang, tapi dibagi beberapa gelombang. Dari paling pagi sekian orang mulai bekerja, tapi dijanjiin upah 1 dinar. Berapa Bapak Ibu? 1 dinar. Jadi misalnya Bung Sadrak nih, Bung Sadrak bekerja dari pagi, paling pagi dia. Bung Sadrak kerja ya seharian, saya kasih 1 dinar. Kata Bung Sadrak, oke, udah? Oke. Lalu kemudian berikutnya 2 jam kemudian, Mas Michael nih, Mas Michael kerja ya di kebunan saya kasih 1 dinar, oke? Oke aja jawabnya. Oke, ya udah, kerja, mulai kerja. 4 jam kemudian, Mas Melki, kamu kerja ya, kebunan saya kasih uang 1 dinar ya, upahnya, oke? Oke, sudah. Terakhir, berapa jam kemudian adalah siapa yang saya suruh? Oh, Jaga. Jaga kerja, saya kasih 1 dinar, oke? Oke, mulai kerja dia. Lalu berakhirlah jam kerja. Nah, ini dia. Mulailah protes nih. Karena ternyata waktu terima gaji dipanggil yang terakhir, nih saya kasih 1 dinar, benar kan? Benar. Yang 2 jam sebelumnya saya kasih 1 dinar, oke? Udah. Terus terakhir Bung Sadrak kan benar tadi dikasih 1 dinar. Terakhir Bung Sadrak yang paling pagi kerja, saya kasih 1 dinar. Bung Sadrak protes, loh nggak ada. Jogi, mak. Nah, Bung Sadrak bilang, bawa keluar aja kali ya. Jaga. Nah, Bung Sadrak bilang, bagaimana mungkin orang yang baru aja bekerja hanya berapa jam dapat 1 dinar, saya yang dari pagi dapat 1 dinar, kata dia. Nah, ini dia. Sudah? Oke, saya baca ya. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ini Bung Sadrak nih. Lanjut. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut. Sungut-sungut itu protes, ya, ngomel-ngomel, bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Lanjut. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat, menanggung panas terik matahari. Lanjut. Tetapi Tuhan itu menjawab, seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Betul ya? Mulai dari Jagar, Mas Michael, Melki, Bung Sadrak, semua sudah sepakat kita 1 dinar kan? Terimanya berapa? 1 dinar. Berarti adil enggak? Karena menepati perjanjian kan? Lanjut. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Lanjut. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Lanjut. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, itulah kita. Sebenarnya pelajaran dari firman Tuhan ini sederhana loh. Kalau kita
atas berkat yang Tuhan berikan pada kita, pasti kita akan bersyukur. Oke? Siapa yang bilang Tuhan Yesus baik? Angkat tangan. Oke? Terima kasih, turun. Tapi begitu kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, di situ kita mulai tidak bahagia. Betul ya? Ketika kita mulai membandingkan apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan dari yang orang lain dapatkan, di situ kita mulai tidak bahagia. Kalau kita kurang, kita iri hati. Kalau kita lebih, kita memandang rendah orang yang kurang dari kita. Nah, salah satu ciri kesombongan adalah ketika kita merasa pantas untuk mendapatkan lebih. Nah, perhatikan yang baru kerja nih, ya, yang mulai mendapatkan kerja, hati-hati, hati-hati. Ketika Anda mulai membandingkan gaji Anda dengan teman Anda, lalu bilang, saya lebih senior, kenapa kok dia dapat lebih besar dari saya? Itu terserah Tuhan. Yang penting Tuhan memperlakukan Anda dengan baik, gitu. Kalau kita merasa diri bahwa kita minimal sama dengan orang lain atau lebih baik dengan orang lain, kita nggak realistis, kita bodoh. Dalam perumpamaan ada yang dikasih uang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Kan nggak semua dikasih 5 talenta kan? Ya itulah kehendak Tuhan. Jadi bersyukurlah pada apa yang Tuhan berikan pada kita, dan jangan coba-coba membandingkan dengan orang lain. Nah, semakin tinggi karir saudara yang muda-muda, godaan, kecemburuan dan kesombongan itu semakin tinggi. Semakin tinggi. Jadi hati-hati, oke? Jangan merasa berhak mendapatkan lebih. Ketika gaji Anda pun Anda merasa tidak diperlakukan dengan adil, tunggu. Kalau Tuhan izinkan, pasti itu untuk kebaikan Anda, betul? Memangnya Tuhan nggak bisa membuat Anda gajinya lebih tinggi dari orang lain? Bisa. Tapi kalau kita gajinya ternyata lebih kecil daripada apa yang kita harapkan, itu kan berarti maunya Tuhan, betul? Lawang sehelai rambut kita saja nggak akan jatuh kalau Tuhan mengizinkan kok. Dan semua itu Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita. Salah satunya supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak rendah hati. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang pertama tadi, ciri sombong, ingin dihormati. Wajar menurut dunia, tapi hati-hati. Kedua, ingin mendapatkan lebih. Wajar bagi dunia, betul? Tapi hati-hati. Ketiga, ingin didengarkan, bukan mendengarkan. Ya. Ini berlaku dua belah pihak, antara katakanlah orang tua dengan anak. Orang tua ingin anaknya menghormati dia, betul? Tapi si anak mungkin berpikir orang tuanya kolot, nggak ngerti perubahan zaman, sehingga harusnya orang tua lebih mendengar saya. Kalau anak sekarang bisa loh, ya, nggak tahu bapak ibu ngalami apa enggak, bisa berargumen. Tapi kalau zaman kita dulu, mana berani? Dinasihat di guru apa pukul kita dengan pengaruh cetok, ya. Sampai tangan itu sakit. Berani melawan nggak Pak Lukas? Sekarang pelanggaran hak asasi manusia. Lapor sama orang tuanya marah-marah itu guru. Betul? Ya. Itu dunia kita gitu. Tergantung cara pandang kita. Nah, baiklah kita melihat dari cara pandang Tuhan. Jadi sekali lagi, ciri kesombongan yang ketiga adalah ingin
mendengarkan orang lain. Nah, kita coba baca 1 Korintus 3 ayat 18 sampai 21. 1 Korintus 3 18 sampai 21. Sudah? Ya. Yang wanita bisa minta tolong membacanya. 1 Korintus 3 mulai dari ayat 18 sampai 21. 3, 2, 1. Atas manusia. Oke. Ya, sekali lagi ada 1A ya. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Jadi firman Tuhan ini, terutama ayat yang ke-18 itu sebenarnya keras sekali ya, menegur kita. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Apa maksudnya menipu dirinya sendiri? Ketika dia menyangka dirinya cerdas, ketika dia menyangka dirinya bijaksana, ketika dia menyangka dirinya pandai, sehingga orang lain harus mendengarkan saya. Kalau kita berpikir begitu, maka sesungguhnya kita sedang menipu diri kita sendiri, karena kenyataannya kita bodoh. Tapi hebatnya firman Tuhan berkata, Tuhan memakai orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi pilih mana? Pilih merasa berhikmat atau menyadari diri bahwa diri bodoh? Karena yang akan dipakai Tuhan adalah yang mana? Yang menyadari dirinya bodoh. Supaya ketika dia berhasil, dia tidak mengatakan, nih saya berhasil karena saya pandai. Enggak. Tapi kalau orang yang menyadari bahwa dirinya bodoh, ketika dirinya berhasil, dia akan bilang, Tuhan yang membuat saya berhasil. Ya. 3 ciri sombong. 1, ingin dihormati. 2, ingin menerima lebih. 3, ingin didengarkan, bukan mendengarkan. Bapak Ibu, kiranya kita waspada terhadap 3 fenomena ini, karena seringkali yang mencelakakan diri kita adalah kesombongan kita. Nah, saya ingin menutup firman Tuhan ini dengan kisah pecahnya kerajaan Israel menjadi 2. Karena apa kira-kira? Karena rajanya bodoh? Karena Rehabeam itu lemah? Kita lihat ya, 1 Raja-Raja 12 ayat 3 sampai 8. 1 Raja-Raja 12 ayat 3 sampai 8. Dapat? Oke, saya akan bacakan Bapak Ibu.
yang dominan di kerajaan Israel itu suku mana? Yehuda. Betul? Rajanya adalah Daud. Kemudian Salomo. Lalu kemudian Rehabeam. Padahal kan ada 12 suku Israel. Kenapa yang menonjol ini hanya Yehuda? Padahal, siapa yang menerima hak kesulungan? Israel. Siapa yang menerima hak kesulungan dari antara keturunan Yakub? Bukan yang tertua, tetapi Yusuf. Tapi Yusuf punya dua anak, satu Manase, satu Efraim. Tuhan pilih Efraim, ya, yang menerima hak kesulungan itu. Tetapi dalam kerajaan Israel sampai dengan masa itu mereka tidak mendapatkan lebih. Nah, mereka 10 suku Israel ini merasa tidak diperlakukan dengan adil, merasa dibebankan lebih daripada suku Yehuda. Maka mereka menghadap Raja Rehabeam, anak dari Salomo, dipimpin oleh Yerobeam. Nah, inilah kisahnya. Orang menyuruh memanggil dia, maksudnya Yerobeam. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Ini berarti jemaah Israel ini 10 suku, oke? Ya, baik. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, Salomo maksudnya ya, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Ayat yang kelima, tetapi ia ini Rehabeam, Raja Rehabeam menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Oke? Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, mereka ini adalah tua-tua Israel. Oke? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu di sepanjang waktu. Tapi apa jawaban Rehabeam kepada orang-orang tua itu? Tetapi Rehabeam mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan mendampinginya. Nah, ini nasihatnya celaka. Nah, kita lihatlah apa yang kemudian dikatakan Rehabeam kepada orang Israel ketika mereka kembali. Kan tadi kan dijanjikan lusa kan? Dikasih jawaban. Nah, ini nih lusanya. Mulai dari ayat 10, Mas Bang Yaki. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahmu telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahmu telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Rehabeam menjawab keinginan permohonan rakyatnya dengan keras, sombong. Akibatnya apa? Pecahlah dua kerajaan itu, sehingga berdirilah
kerajaan Israel di utara. Dan kemudian ibu kotanya bernama Samaria. Dan sisanya bernama kerajaan Yehuda. Satu kerajaan pecah jadi dua. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Kesombongan. Hati-hati Bapak Ibu. Kesombongan memecah belah persahabatan. Kesombongan memecah belah keluarga. Kesombongan menghancurkan hidup kita. Dan sayangnya tidak mengenal mau jemaat biasa, guru sekolah minggu, anggota majelis, atau bahkan hamba Tuhan. Betul? Gereja-gereja pecah itu karena apa kira-kira? Semua pakai firman Tuhan waktu ribut. Betul? Kenapa? Firman Tuhan ini sama. Semua mengakui firman Tuhan itu benar. Tapi kenapa menghasilkan perpecahan? Karena kesombongan. Baiklah, setiap kita menyadari betapa tidak berharganya kita, betapa tidak layaknya kita, betapa bodohnya kita tanpa Tuhan. Dan kalau kita ingin berhasil dalam hidup kita, ingin menjadi berkat bagi banyak orang, ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati sepanjang hidup kita, baiklah kita selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau saya direndahkan, so what? Kalau saya dianggap bodoh, so what? So what itu apa? Emang lalu gimana? Nggak usah dipikirkan. Yang penting kita berharga di mata Tuhan. Dan yang membuat kita berhasil adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang menegur kami akan kesombongan kami, menyadarkan kami bahwa kami tidak berarti apa-apa tanpa Engkau, menyadarkan kami untuk tidak menipu diri kami sendiri dengan menganggap kami berharga di mata orang lain. Terima kasih Bapa, dalam firman-Mu ini terus terngiang dalam hati dan pikiran kami, menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang bergantung sepenuhnya pada pemurahan Tuhan, sehingga hidup kami berkenan untuk Engkau pakai untuk setiap maksud-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, oleh pertolongan Roh Kudus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Monggo Bu MC.